Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bahas paper ya hari ini ya. Tentang apa gunanya sih tes DNA ini. Kali ini saya ngutip papernya Profesor Frances Calavel dan Profesor Martin Larmusso ya. Kita lihat abstraknya itu ya. Jadi kenapa Y kromosom itu dipakai? Itu bahwa dasarnya ini loh. Bahwa haploid karakter itu berarti tidak berekombinasi, hanya satu aja. Pasangannya kromosom X. Yang apa aja kromosom X gede gini, kromosom Y itu cuma segini, nggak gatuk, nggak bisa direkombinasi. Beda kalau kromosom X dan kromosom X bisa campur gini, bertukar materi genetik, begitu. Karena haploid itu akhirnya milik saya dengan ayah saya itu esensiali identik, kecuali saya diantara ayah saya atau saya itu ada yang berubah. Berubahnya itu paling maksimal cuma 6 base pair, padahal di situ ada yang enggak, yang sifatnya haploid itu ada 57 juta pasang basa tuh. Jadi kalau 6/57 aja berapa? Malah yang yang sering itu malah yang pendek 1, 2, 3. Kalau satu namanya mutasi SNP ya. Kemudian ini lihat pemakaian Y kromosom untuk genealogi genetik itu dipakai untuk disiplin yang lain, misalnya family history ya, demografi, antropologi, ilmu forensik, genetik populasi, dan evolusi kromosom kelamin maksudnya. Jadi lihat di kalimat pertama ini ya, Profesor Calavel dan Profesor Larmusso itu bilang bahwa Y kromosom itu dipakai karena mengkombinasikan antara data genetik dan ilmu nasab, family history. Jadi ilmu sejarah. Ini yang bilang profesor. Jadi Profesor Larmusso sama Profesor Calavel itu bilang bahwa Y kromosom itu dipakai karena dia bisa mengkombinasikan antara data genetik dan riwayat sejarah satu keluarga. Gitu. Ini yang bilang profesor ya. Jadi bisa dibilang Profesor Larmusso sama Profesor Calavel itu bilangnya fenomena nasab itu adalah fenomena histori, family history, dan fenomena biologis, genetik data. Ini profesor, bukan historian 2 SKS. Kalau dia ngerjakan biologi ya biologi beneran. Kalau yang historian 2 SKS kemampuan matematiknya nggak cukup untuk mempelajari biologi. Satunya aja matematik nggak dapat tuh. SMA-nya aja kalkulus juga nggak dapat, gimana? Kemudian apalagi ya, sini. Kemudian Y kromosom itu punya diferensiasi geografik yang lebih baik dari mitokondrial DNA jalur ibu. Kenapa? Karena mutasinya, walaupun laju mutasi kan per base pair, itu kelihatan lambat, tapi kalau diaplikasikan untuk periode mutasi, dia jauh lebih cepat. Kalau kromosom Y itu, frekuensi mutasi SNP itu paling antara di sekitar plus minus 100 tahunan lah. Tapi kalau mitokondrial DNA, wah itu bisa satu mutasi udah 3.000-an tahun. Makanya kalau ada keturunan perempuan Sayyidah Khadijah itu masih identik paling. Beda paling cuma satu kalau mutasinya baru. Tapi kan nggak ada bedanya dengan ponaan-ponaan perempuannya yang itu yang sulit membedakan jadinya kalau mitokondrial DNA. Kemudian Y kromosom provide ini sini ya. Jadi bisa memberi estimasi
dua sepupu ini, 2, 3, 4, 5, terserah lah. Mau sampai sepupu ke 100 boleh. Itu punya kakek bersama, itu dari beberapa generasi sampai puluhan ribu tahun. Ya, puluhan ribu tahun. Jadi intinya adalah dalam tes DNA itu ada senip yang sama, berarti kakeknya sama. Ada senip yang berbeda, berarti mulai bercabang. Yang dihitung ini bercabang. Bercabang, yang sisi A punya mutasi sendiri, sisi B punya mutasi sendiri. Jadi katakanlah sini 99 mutasi yang berbeda dengan B, yang sini 85, gitu di rata-rata itu. Karena ini pasti yang 85 ini kemungkinan besar mutasi STR-nya lebih sering, yang ini lebih jarang. Akhirnya disilang tuh di rata-rata diasumsikan jumlah kejadian mutasinya di antara kedua cabang ini sama. Cuma yang jadi masalah adalah jumlah mutasi yang sama itu distribusi SNP dan STR-nya akan berbeda. Yang surplus SNP ditukar dengan yang surplus STR, prinsipnya seperti itu. Jadi dalam tes DNA begini, prinsipnya adalah menilai apakah 2, 3, 4 populasi ini bersepupu enggak. Kalau bersepupu, dia akan ketemu di satu haplogrup yang sama, tinggal umur haplogrupnya berapa. Misal, kalau Bani Alawi, keturunan Imam Ali dengan Bani Harun, ternyata setelah dihitung perbedaan mutasinya ketemu sekitar 5.000 tahun lah kakek bersamanya. Ini nggak bilang kalau kakek bersamanya kan Nabi Ibrahim gitu. Nggak, cuma bilang biolog itu, kalian kakek bersamanya kira-kira 5.000 tahun lalu. Paling tua 5.700, paling muda 4.400 lah buat segitu. Karena pakai 2 laju mutasi. Yang 4.600 itu laju mutasi genealogi, yang 5.700 laju mutasi evolusi. Ternyata menurut paper yang saya bagi sebelumnya dari, nggak tahu anaknya waktu itu bikin papernya kan S2, moga-moga dia udah dokter, dari Mas Hessel ini, bahwa pada zaman Raja Neferkasokar sekitar 4.700 sampai 5.200 tahun yang lalu, itu Raja Neferkasokar itu mengatasi kekeringan di Mesir karena dapat ilham dari mimpi. Itu kan kisah itu ada kecocokan dengan narasi kitab suci dengan Nabi Yusuf. Ya itu petunjuk tertua, bisa jadi tapi itu kan petunjuk tertua gitu. Jadi oke, Kohanim dengan Bani Al-Lawi ini kakek bersamanya kira-kira 5.000-an tahun. Itu nggak jauh dengan eranya Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim dekat. Oke, kalian mungkin, jawaban pertama mungkin dulu. Mungkin. Ya, mungkin. Kemudian misalnya dengan haplogrup G, Bani Alawi dengan Bani Kohen, sama-sama logikanya paling deketan harus sama haplogrup superclade-nya. G ketemu G, A ketemu A gitu. Ternyata antara Kohanim ada GM377 dengan Balawi G2 Y32612 gitu. Oh, kalian kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu, karena di atas 7.000 dia nggak pakai laju mutasi genealogi lagi. Itu kan jauh banget dengan narasi sejarah. Narasi sejarah itu zaman Nabi Ibrahim itu nah konflik lah dengan 4 raja gitu seingat saya. Itu berarti early kingdom, kerajaan awal-awal di Timur Tengah sekitar 3.000 tahun yang lalu, berarti sekitar 5.000-an tahun dari sekarang. Kalau 20.800 dengan 50.000 jauh banget. Akhirnya klaimnya ditolak, kamu nggak mungkin, jawabnya nggak mungkin. Yang J2 juga gitu, jawabnya mungkin atau tidak mungkin, mungkin atau tidak mungkin, mungkin atau tidak mungkin. Kalau yang mungkin 1, ya akhirnya itu yang diterima. Tapi kalau yang mungkin 2, 3, oke, pakai metode lain lagi. Misalnya pakai metode
eh, reverse population. Reverse population itu ngitung penyusutan jumlah kakek tiap kali naik satu generasi. Misal kakek sekarang 1100, satu generasi naik turun jadi 1000. Kalau 10% ya. Satu generasi lagi berarti kan ya sekitar 900 berapa lah itu. Dan seterusnya sampai diperkirakan, karena mungkin Nabi Ismail itu kan nggak mungkin sendirian nih. Nabi Ismail kan nggak mungkin sendirian. Itu kalau populasi haplogrup G di misalnya tempatnya aslinya di Yaman, ya kombinasi dengan sekitar-sekitarnya. Kira-kira sampai 5.000 tahun yang lalu masih ada nggak kira-kira 10 atau kalau satu sudah susah, satu itu kan log 1 sama dengan 0, paling nggak 10 lah, log 10 itu kan 1. Masih 10 ada nggak? Karena Nabi Ismail kan waktu itu nggak sendirian juga. Di Bayi didatangi orang-orang dari mana ya, lupa saya, dari Yaman atau Irak, akhirnya membentuk suku di situ. Itu kira-kira ada nggak 10 orang gitu, atau 100 orang gitu. Kalau hitungan saya sih ya, J1 di Jazirah Arab, itu kakeknya 100 orang, itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Per 100 tahun 3 generasi, itu hitungan saya. Kalau haplogrup G 3.000 lebih dikit lah. Itu GP15 nggak Pahlawi tok, semua haplogrup G. Jadi kalau 3.300 itu kan sedikit lebih tua dari Syed Adnan itu. Jarak berapa ya? Jarak jangan sampai 1.000 tahun sebelum Syed Adnan. Ya akhirnya kita tolak. Demikian. Jadi kalau tes DNA itu dengan mengukur, nggak perlu gali kubur kakeknya, tinggal diukur dua orang, dua populasi, 3 populasi, 4 populasi, 5 populasi, ini bersepupu nggak? Setelah ketemu bersepupu, haplogrup bersamanya apa? Setelah ketahuan haplogrup bersamanya apa? Berapa umur haplogrupnya? Kalau dalam kasus Nabi Ibrahim bersepupu, haplogrupnya di misalnya Z2329, kemudian setelah diukur dan dihitung, ketemu 5.000 tahun yang lalu. Oke, kita terima. Kalau dalam kasus Bani Alwi, oke ini bersepupu. Ketemunya di mana? G2C. Ini G2C. G2A. Bukan G2A. G2 di G2 ya. G2 berapa umurnya? 20.800 tahun yang lalu. Ya wassalam udah. Kan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya nggak usah diterusin penelitiannya. Kalau kalian teliti ikan itu, ya ikan busuk dibuang dulu lah, nggak mungkin diteliti, ngapain ngerusak data namanya. Jadi ya ini jadi kromosom Y itu karena by far the most popular marker in genetic genealogy that combines genetic data and family history. Jadi bisa mengkombinasikan data genetik dan data sejarah. Ini yang ngomong profesor, bukan historian 2 SKS. Dan dia bisa ngerjakan biologinya. Ya. Lawang apa profesorshipnya aja di sini kok. Department of Science, ini bahasa Spanyol apa ini? Experimental Institute of Evolutionary Biology, ini kalau kata historian 2 SKS, bukan ahli DNA itu. Evolutionary Biology. Orang biologi yang ngerti DNA ya gimana, nggak lulus ya. Ya, jadi gitu. Jadi intinya tes DNA itu, informasi yang disampaikan adalah apakah antar populasi laki-laki ini bersepupu. Kalau sudah bersepupu, haplogrup terakhir, haplogrup bersamanya apa? Haplogrup termuda bersamanya apa? Kalau sudah diketahui umur haplogrupnya berapa? Kalau dalam kasus Bani Ibrahim, maka setelah ketemu haplogrup termudanya apa, umurnya harus sesuai dengan narasi tradisinya bangsa Semitik. Jadi antara Arab Ismaili sama Arab Yakubi. Kita sebut bangsa Israel Arab Yakubi aja lah, daripada Yahudi. Kali mereka mau rukun gitu. Namanya kakeknya sama kok.
Walaupun di Israel sekarang, ke Nabi Ibrahimnya itu banyak jalur perempuan. Mereka ngakui itu jalur perempuan. Yang zaman ngikutin zaman Romawi, hukum Romawi itu kalau ibunya Romawi, anaknya Romawi. Kemudian zaman Romawi dan zaman Mesir, banyak wanita Yahudi itu aslinya laki-laki. Tapi zaman terdiaspora itu banyak yang diperkosa. Ya ketahuan bapaknya ya akhirnya nyantol ke ibu. Itu kecelakaan sejarah, nggak bisa nyalain lah bangsa teraniaya gitu. Jadi kalau orang Israel tuh haplogrupnya macam-macam, mereka yang penting ibunya itu menyambungnya kanan kiri atas bawah, yang penting ibunya sempat nyambung dulu. Itu kalau Israel. Daya teman-teman, intinya di situ tes DNA itu memastikan 2, 3, 4, 5, 6 populasi atau pribadi ini bersepupu. Setelah bersepupu haplogrupnya apa? Karena kalau berasal dari satu kakek, haplogrupnya pasti sama. Tapi kalau kakeknya itu umur 5.000 tahun, maka haplogrupnya juga 5.000 tahun. Kalau kakeknya umur 1.400 tahun, maka haplogrupnya juga 1.400 tahun. Gitu. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.